Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, CC Wahid. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali di channel saya. Sebelum saya melanjutkan tutorial tentang dasar-dasar Adobe Photoshop yang part ke-6 ya. Hari ini kita part ke-6. Jangan lupa klik tombol subscribe dulu, dan Anda bisa lihat di sini beberapa video yang telah saya upload untuk ditonton. Baiklah, kita mulai. Baiklah, untuk kesempatan kita kali ini saya akan menjelaskan beberapa tool ya. Salah satunya sebelum itu saya akan membuat baru dulu. Nah, kita buat saja ukurannya 20 ke 20 cm, kita create. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Nah, dari sini dari fungsi rectangle tool, rounded rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, line tool, custom shape tool. Juga di sini zona hand tool, rotate, dan juga di sini ada zoom tool. Nah, kita yang pertama ada rectangle tool, dan juga saya akan menjelaskan di sini dari new layer, combine shape, subtract, intersect, exclude. Nah, dan juga di sini fungsi-fungsinya ada alignment, ada distribute spacing. Oke, baiklah, yang pertama saya akan mencontohkan di sini ada rectangle tool. Rectangle tool itu adalah untuk membuat kotak. Bisa persegi panjang. Nah, disesuaikan dengan ukuran. Nah, maka bagaimana caranya? Tinggal kita klik di sini, klik rectangle tool, maka kita tarik disesuaikan dengan keinginan kita. Dan ini tentunya sudah ada ukuran yang tertera di sana. Di sana ada tulisan WH, ada 9, atau panjangnya W itu sangat 88,1 mili atau 54,2 mili. Nah, itu ya contoh. Nah, maka kalau misalkan kita ingin persegi, maka boleh saja tinggal kita tekan shift untuk menjadi persegi, maka hasilnya seperti ini. Dan juga maka dia otomatis akan muncul informasi atau properties dari rectangle tool ini. Salah satunya ini, kita bisa merubah ukurannya, pixelnya di sini, dan juga kita bisa merubah warna. Bisa di sini kita bisa rubah warna, misalkan menjadi kuning, atau menjadi merah, atau menjadi biru. Nah, saya contohkan yang warna biru. Nah, terus kita juga bisa merubah rectangle tool ini supaya hilang warnanya. Mudah saja, tinggal klik di sini, maka dia akan hilang. Ya, ini untuk menambahkan warna. Ini untuk satu warna. Kalau ini untuk gradasi, ada 2 warna, kita bisa pilih warnanya di sini, disesuaikan. Nah, maka kita bisa merubahnya di sini. Untuk perubahan warna, contoh, saya akan rubah warnanya, tinggal klik 2 kali, maka kita akan rubah warnanya ini, contoh menjadi warna merah. Dan gradasi yang satu lagi, klik 2 kali, maka kita akan tambahkan warna kuning, maka hasilnya akan seperti ini. Dan ini tentunya ada pattern, jadi gambar-gambar yang sudah disediakan di Adobe Photoshop. Atau kita bisa merubah warnanya, kita kembalikan ke yang berwarna, satu warna, kita kasih warna kuning. Atau bisa berubah juga di sini, kita rubah colornya, disesuaikan, maka kita bisa pilih ya, maka langsung oke. Cuman kalau ini tidak langsung muncul di lokasi ini, maka kita harus klik dulu lalu oke, maka dia akan berubah. Beda dengan Yati, kalau ini dia langsung berubah tampilannya di sini. Oke, itu untuk informasi pertama, properties ya, cara merubah warna. Kalau misalkan ini tidak muncul, saya close ya, saya hilangkan. Nah, tidak muncul, maka kita bisa merubah warnanya di sini. Sama aja kan tadi fungsinya. Atau di sini klik 2 kali, maka dia pun akan muncul. Warnanya dia akan berubah. Ya. Itu ya untuk ya. Dan juga terus
Lalu kita akan menghilangkan frame-nya, itu tinggal klik di sini, kita atur ke 0, dia otomatis akan hilang. Biar kita kembalikan, biar perbedaannya, biar terlihat perbedaannya, kita tambahkan pixelnya 10 pixel. Oh, lihat, dia akan lebih besar, dia akan terus besar. Nah, ini ya. Jadi untuk menghilangkan tinggal kita nolkan saja pixelnya, kita nolkan stroke-nya, kita nolkan. Nah, kita pilihnya di sini, maka dia akan hilang. Itu yang pertama. Saya hapus. Sini tinggal cara menghapusnya. Ada kawan-kawan bisa tarik ke sini, ke yang gambar sampah, tong sampah, kita klik di sini. Saya ulangi, atau bisa klik ke kanan, ada delete layer, itu bisa. Lalu yes, kita buat baru. Kita ke selanjutnya ke sini, rounded rectangle tool. Nah, fungsi dari rounded rectangle tool adalah untuk adanya lengkungan. Contoh, saya contohkan di sini. Ya, contoh. Nah, kan ada di sini ada catatan di sini ada 10 pixel. Jadi ini adalah lengkungan di setiap masing-masing sudut. Contoh ya, saya misalkan tambahkan ke 100 pixel, 100, dan yang ujung ke 100 pixel, lalu enter. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Kita bisa lihat perbedaannya, atas, bawah, di sebelah kiri itu melengkung, atas, kiri, bawah, melengkung. Kalau misalkan mau yang kiri atas dan kanan bawah, kita tinggal rubah saja di sini, tambah 100, maka kita enter, maka hasilnya ini dan ini, atas, kiri, dan kanan bawah. Nah, kalau mau semuanya, berarti kita tinggal tambahkan lagi di sini, disesuaikan dengan desain kita, enter, maka hasilnya akan seperti ini. Itu dari rounded. Sama ya untuk merubah warna, menghilangkan line-nya atau frame-nya, itu bisa sama seperti tadi, seperti ini rectangle tool. Oke, saya kembalikan, saya hapus lagi, kita buat layer baru. Selanjutnya kita ke ellipse tool. Nah, ellipse tool itu adalah membuat objek dengan bentuk lingkaran. Sama, ini kalau ini tanpa menekan tombol shift. Jadi kalau supaya simetris, kita harus tekan tombol shift. Maka kalau tanpa tombol shift, itu akan menjadi sembarang sesuai dengan kursor mouse kita bergerak. Kalau tekan shift, maka dia akan simetris bulatannya. Seperti ini. Sama ya, merubah warna, menambahkan juga itu bisa. Selanjutnya kita ke sini ke polygon tool. Polygon sama. Polygon itu segi 5, contoh ya, ini disesuaikan dengan ini. Nah, ini polygon, jadi kita bisa sesuaikan, dan ini bisa menyesuaikan dari kursor kita mutarnya kemana, dia akan menjadi seperti ini. Kita posisikan, misalnya itu dianggap lurus ini, maka hasilnya seperti ini. Terus nah, kita bisa lihat ada 5 poin ya, polygon ya, seperti ini. Sama untuk pengaturan warna ya, ini untuk pengaturan ini sama seperti tadi. Nah, terus slide-nya kita bisa tambah, ini misalkan 5, kita bisa tambah menjadi segi 6. Nah, maka akan seperti ini ya. Kita buat lagi menjadi segi 6. Tadi kan 5, ini kita buat lagi slide-nya tadi. Kalau kita mau misalkan ke sini lagi, kita buat slide-nya menjadi 8. Kita klik di sini, maka dia akan menjadi 8, segi 8. Nah, kita bisa biar lihat perbedaannya kelihatan. Kita bisa rubah warnanya. Misalkan berwarna merah. Nah, contoh gitu ya. Itu kurang lebih dari poligonal, disesuaikan. Kita hapus yang ini, kita kembalikan, kita ke layar baru. Selanjutnya kita ke line. Kalau line itu tentu kita sudah tahu bahwa
untuk membuat garis. Supaya garisnya menjadi lurus, kita tinggal tekan shift, maka dia akan lurus. Kalau saya misalnya nggak menekan shift, klik di sini, maka dia akan sembarang, disesuaikan dengan gerakan dari kursor kita. Ini itu fungsi dari line. Kita di sini misalkan garisnya ingin putus-putus, maka kita klik saja, maka dia akan menjadi putus-putus garisnya. Ya, itu kurang lebih itu dari line. Selanjutnya kita ke sini, custom shape tool. Nah, custom shape tool itu adalah bentuk gambar yang sudah ada tersedia di mana, di sini, yang disediakan oleh Adobe Photoshop. Contoh di sini masih ada kan banyak, ada raw gitu, ada panah, dan ada misalkan ada flower, ada light bulb, ada di sini misalkan envelope. Nah, maka kita bisa menambahkan, dan bentuknya di sini ada small, large, smallest, large. Nah, ini kita bisa, kalau misalkan ini all, maka semuanya akan tampil. Kalau animal saja tampilannya, maka kita oke. Nah, maka hanya untuk gambar ini saja saya contohkan. Kita tarik, cara mengaplikasikannya kita tarik dari sini. Nah, lalu kita tarik ke objek atau layer yang telah tersedia, maka ini hasilnya. Terus bagaimana kita akan memperbesar dan memperkecil dari objek ini dengan menekan Ctrl T, transform. Kita bisa perbesar, tekan shift, maka dia akan simetris, atau kita berkecil bisa. Nah, bisa ini disesuaikan ya, ini disesuaikan ini ya. Nah, kalau tekan shift, dia akan menyesuaikan objek ini simetris. Beda tuh kan, kalau tidak menekan shift, ini saya lepaskan tadi shiftnya, maka dia akan bergerak sesuai dengan kursornya. Bisa jadi agak gepeng gitu, atau misalkan jadi agak gimana gitu, kurang simetris. Lalu kita checklist hasilnya di sini. Oke. Itu dari custom ya. Ini dari custom shape tool. Nah, selanjutnya saya delete, kita akan buat new. Ya, kita ke rectangle tool lagi. Rectangle tool saya buat satu. Ya. Dan juga saya akan buat ellipse. Ini kan sembarang ya. Ini sembarang, saya buatnya ukuran tidak simetris. Nah, terus biar kelihatan perbedaannya, yang ellipse ini saya akan rubah warnanya menjadi warna merah. Oke ya. Nah, maka ini kan ada beberapa fungsi di sini tidak muncul. Maka saya akan memfungsikan warna yang di sini. Anda tinggal tekan shift, lihat layer di sebelah kanan, shift sini, maka dua-duanya layer ini akan terseleksi, ya. Jadi bisa kita pindahkan. Terus, nah fungsi dari ini, nah kita akan membuat, nah ini berfungsi, yaitu contoh, ini adalah untuk rata kiri. Kita klik di sini, maka dia akan rata kiri. Atau kita klik di sini, align horizontal, maka dia akan simetris. Ya, simetris, rata tengah. Kalau kita klik di sini, dia akan rata kanan. Kalau kita klik di sini, maka dia akan rata atas. Terus kita menyesuaikan, atau menyesuaikannya di mana? Menyesuaikan ke ini layer yang pertama kali klik. Terus kalau rata tengah, nah ini hasilnya akan seperti ini. Rata bawah ini. Ya, itu kurang lebih fungsi dari ini ya. Tuh, seperti ini ya. Jadi dia bisa menjadi simetris. Jadi simetris antara objek yang kita pilih ya. Bukan simetris ke yang sini, tapi simetris ke yang objek yang kita pilih. Itu ya. Oke, saya akan kembalikan. Kalau untuk supaya ininya tidak terpilih dua-duanya, kita klik di sini backgroundnya, maka dia akan kita pilih satu-satu. Kalau kita mau pilih yang ini, kita klik di sini layarnya, maka dia akan berpindah yang ini. Oke ya.
Nah, kurang lebih itu dari aligen yang muncul. Lalu saya hapus yang ellipse-nya, saya buat lagi yang ellipse dengan, kita akan ganti dulu warnanya menjadi warna merah. Nah, kita akan ke sini, kita ellipse. Nah, fungsi dari combine, kita klik combine-nya, kita posisikan di sini, akan terjadi apa? Klik, lalu kita ke move tool, maka hasilnya seperti ini. Combine itu fungsinya adalah untuk menyatukan satu atau beberapa objek yang kita pilih. Itu combine ya. Nah, kita ulangi. Nah, udah ada rectangle tool, saya akan buat lagi. Kita ke ellipse lagi, kita buat yang subtract. Nah, subtract sini, ellipse, nah kita bisa lihat ya, ini dia. Jadi subtract itu adalah untuk memotong. Saya close, kita ke move tool. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia memotong objek yang pertama, jadi objek kedua memotong objek yang pertama. Itu fungsi dari subtract. Saya ulangi, kita buat dengan fungsi yang lain. Saya perbesar ini. Nah, terus kita selanjutnya ke sini, kita masih ke ellipse, tambahkan, maksudnya kita tambahkan ellipse tool biar ada perbedaan. Lalu intersect shape area, lalu kita save, lalu kita ke sini ke intersect, lalu hasilnya seperti ini. Jadi dia menyisakan area yang perpaduan antar objek yang satu tadi, rectangle tool, dan juga ellipse tool. Kita move tool, maka hasilnya dia ini sisa potongan ya, sisa potongan. Oke, itu kita kembalikan, lalu kita ke sini, masih ke ellipse tool, lalu kita ke nih exclude. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini dia. Kita ke move tool, maka dia ini. Jadi exclude ini, jadi yang perpotongannya ini antara rectangle dan ellipse, antara ini dan ini. Nah, jadi area inilah itu yang dipotong atau dihilangkan. Kita bisa lihat, kita misalkan backgroundnya, nah kita hilangkan, maka hasilnya dia akan transparan, tidak ada atau hilang, terpotong yang objek yang telah tadi terseleksi. Kita munculkan sama yang tadi juga, seperti halnya fungsi-fungsi dari ini yang kita kalau bisa kita hilangkan. Nah, maka ini fungsi-fungsi dari ini. Kurang lebihnya fungsi dari sini, dari rectangle tool, rounded, ellipse, polygonal, line tool, custom shape tool, dan juga fungsi-fungsi yang ada di sini. Ada ini ya, dan juga fungsi-fungsi di sini yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita buka objek baru dan contohkan satu. Nah, terus ada fungsi dari sini, ada hand tool. Hand tool itu fungsinya buat apa? Untuk memindahkan objek atau layer. Tapi kalau ini layernya seperti ini ya, tidak full karena ini belum ada zoom, proses zooming, maka hand tool ini tidak berfungsi. Fungsinya ketika kita misalkan saya zoom ya dengan menekan Ctrl+. Nah, seperti ini ya. Nah, maka hand tool ini baru berfungsi. Contoh, nah maka kita bisa geser-geser. Ketika dia itu berfungsinya ketika kita ada proses zoom terhadap objek itu. Ya, maka kita bisa memfungsikan hand tool. Contoh ya, ini. Terus kita kembalikan lagi. Nah, kita kembalikan lagi sama fungsinya. Terus ada rotate view tool.
Rotate itu adalah untuk memutar, fungsinya untuk memutar. Nah, bisa ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kita bisa lihat di sini, di atas ada rotation angle. Kita bisa lihat di sini, nah ada 10 derajat. Kalau kita mau ulangi, nah kita ke reset view. Nah, itu kurang lebih fungsi dari rotate ya, rotate view. Sekali lagi, nah bisa kita geser-geser. Caranya kita zoomnya kecilkan dulu biar kelihatan. Nah, ini rotate, memutar sebelah ke kiri, ke kanan, atau kita memutar berapa derajat. Nah, nah itu fungsinya. Untuk mereset, maka tinggal klik reset view. Oke ya. Next, kita lanjutkan ke sini ke zoom. Nah, zoom tool. Fungsi dari zoom tool itu untuk memperbesar atau memperkecil seperti tadi ya. Kalau tadi saya menyontohkan menggunakan tombol Ctrl plus dan Ctrl min untuk mengurangi. Ini bisa klik di sini, kita klik ke area yang akan kita zoom. Contoh kita ke hidung. Nah, maka dia akan menzoom di area ini. Kita perkecil. Di sini untuk berkecilnya kita kecilkan, maka dia akan otomatis mengikuti area yang kita klik. Ya. Mulai contoh, saya tambahkan lagi. Kita ke area, misalkan tangan ke sini, maka dia akan menzoom ke area yang kita klik. Sama, mengecilkan juga kita area ke sini, ya maka otomatis akan seperti ini. Itu kurang lebih beberapa fungsi dari zoom, ya, zoom in dan zoom out. Selain fungsi dari tadi zoom in, kan ada yang saya ketahui itu ada 3, ada di sini, terus ada di menggunakan keyboard, zoom in. Ya, zoom in, zoom out itu ada di keyboard, dan juga ada di sini, ada di navigator, ada juga bisa. Sama saja ya, sama saja. Lalu kita untuk menggeserkan ke area mana yang akan kita seleksi untuk kita pilih, maka kita tinggal geserkan yang warna merah ini. Contoh, kan kita bisa menggesernya. Itu fungsi zoom in, zoom out. Nah, ini ya. Dari navigator, kita kembali ke sini ke layer. Nah, itu kurang lebih. Terus ini apa? Nah, ini adalah set background. Jadi sesuaikan, ini juga bisa dibolak-balik backgroundnya. Ini bisa kita ganti warnanya sebagai warna dasar dari background itu ya, sebagai warna dasar. Contoh ya, kalau kita tidak menghapus, kalau kita tidak membuka kunci ini, maka ketika contoh kalau misalkan kita menggunakan eraser tool, kita belum buka kuncinya, maka otomatis ketika fungsi dari background ini adalah, nah ini background, jadi background ini, nah maka kita bisa atur-atur. Nah, contoh kita warnanya seperti warna pink, kita atur warnanya misalkan. Nah, maka karena kita belum membuka kunci ini, maka otomatis background ini akan menyesuaikan warna ya di sini, warna background. Contoh saya besar ininya biar kelihatan perbedaannya. Nah, dia akan seperti ini, menyesuaikan dari warna background. Berbeda kalau misalkan kita buka kuncinya, klik 1 kali, maka background ini akan terhapus. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Kurang lebih itu dari fungsi. Ya, beberapa fungsi tool yang ada di sini, ada Photoshop, mulai tadi dari ada rectangle tool, juga ada hand tool dan kawan-kawannya, juga zoom in, zoom out. Ya, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan tutorial kita kali ini di part yang ke-6. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya, dan terima kasih atas support-nya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, klik tombol subscribe yang berwarna merah ya. Sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.